Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Alfi Hidayat, NIM 19112805, asal Prodi Informatika angkatan 19 dari kelas 19 S1 IF 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu fotografi. Nah, kata fotografi sendiri diambil dari paduan dua bahasa, yaitu fotografi dan di bahasa Inggris dan bahasa Yunani, yaitu fotos yang artinya cahaya serta grafo yang artinya melukis. Secara paduan kata dapat diartikan fotografi sebuah proses melukis dengan bantuan media cahaya. Nah, menurut fotografi juga dapat dikatakan sebagai proses menghasilkan gambar atau foto dari sebuah objek dengan cara melakukan perekaman dari pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut di sebuah media yang sensitif terhadap cahaya. Prinsip dari fotografi sendiri adalah mengeksplor cahaya dengan bantuan pembiasan agar dapat melakukan pembakar medium penangkap cahaya. Setelah medium terbakar pada frekuensi cahaya yang tepat, akan menghasilkan bayangan identik melalui cahaya yang memasuki media pembiasan atau saat ini disebut dengan lensa. Dalam menghasilkan frekuensi cahaya yang tepat, Anda akan mengaturnya dengan mengubah ISO speed, atau terus diafragma atau aperture hingga shutter speed. Kombinasi antara tiga komponen tersebut sering disebut dengan segitiga exposure. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa macam-macam teknik fotografi dan penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu teknik zooming atau teknik zoom, bisa zoom in, zoom out. Teknik tersebut digunakan membuat sebuah objek menjadi tampak lebih jelas, sedangkan latar belakangnya menjadi tampak kabur atau blur atau bokeh. Dengan kata lain, tujuan teknik ini agar objek utama tampak lebih jelas dan terlihat mencolok. Untuk menggunakan teknik zooming, biasanya para fotografer menggunakan kecepatan shutter speed tidak lebih dari 1/30 detik. Kecepatan tersebut dipilih agar lebih hasil foto memiliki kesan berat. Yang kedua, teknik freezing. Apa sih itu teknik freezing motion? Teknik tersebut memotret agar menghasilkan efek beku atau menghentikan objek. Biasanya teknik ini digunakan untuk pengambilan foto pada benda bergerak dengan kecepatan cukup tinggi. Misalkan kita memotret kendaraan bermotor. Hasil dari teknik ini dibuat seolah gerakan dari objek membeku dan tampak lebih tajam. Yang ketiga, aku menjelaskan teknik siluet. Teknik siluet adalah menampilkan gambar adegan objek dalam bentuk padat dalam satu warna, biasanya identik dengan warna hitam. Sehingga objek terkesan lebih berkarakter. Mungkin teknik siluet ini adalah teknik fotografi yang dapat dilakukan fotografer pemula sekalipun. Teknik ini dapat disebut dengan teknik bayangan karena foto yang dihasilkan hanya akan menampilkan bayangan dari objek utama saja. Yang keempat, saya akan menjelaskan teknik field of view atau FOV. Adalah teknik fotografi yang melihat sebuah objek dari ukuran jarak lensa objek tersebut. Teknik ini memiliki beberapa jenis pengambilan gambar yang ekstrim. Yang pertama close up, headshot, medium close up, medium shoot, headshot, dan lain-lain. Yang kelima, saya akan menjelaskan teknik sudut pengambilan gambar. Teknik sudut pengambilan gambar adalah suatu teknik yang dipakai ketika melakukan pengambilan gambar dengan berfokus pada sudut pandang atau posisi kamera terhadap objek utama yang akan dibidik. Biasanya, para fotografer profesional memiliki 3 sudut pandang pengambilan gambar favoritnya. Yang pertama yaitu bird's edge level, dan frog edge. Ketiga sudut pandang tersebut dinilai dapat menghasilkan sebuah foto yang tampak indah ketika dilihat. Yang keenam, aku akan menjelaskan teknik book.
Nah, apa sih definisi dari teknik foto tersebut? Nah, teknik tersebut adalah teknik fotografi yang dilakukan dengan cara komponen speed shutternya diatur sesuai waktu yang Anda inginkan. Teknik ini dilakukan dengan menekan tombol shutter speed lebih lama, biasanya menggunakan bantuan kabel rilis ataupun tripod. Dalam fotografi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu shutter speed, yang kedua ISO, yang ketiga aperture. Nah, apa sih itu shutter speed? Shutter speed merupakan ukuran kecepatan bukaan tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya. Kecepatan shutter diukur dengan satuan second ataupun detik. Semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya dan sebaliknya. Contohnya, shutter speed 1/25 second, lebih lambat 5 kali dibanding 1/125 second. Pada kamera DSLR, kecepatan shutter dilakukan secara mekanis dengan membuka tutup cermin dan jendela shutter yang terdapat di depan sensor. Sementara mirrorless, kecepatan shutter dilakukan secara elektrik hingga bisa menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi, misalnya 1/8000 second hingga 1/16.000 second. Pengaruh cepat lambatnya shutter speed terhadap gambar dihasilkan kecepatan shutter akan berpengaruh pada gambar yang dihasilkan. Yang kedua, apa sih aperture itu? Nah, aperture atau bukan lensa adalah seberapa besar atau kecilnya iris atau diafragma lensa yang diukur secara f number yang menarik semakin kecil angka f number yang tertera semakin besar bukaannya, jadi jangan sampai salah persepsi ya guys. Semakin besar bukaan lensa atau f number semakin kecil, semakin banyak pula cahaya yang masuk. Alasannya sederhana, ibarat jendela, semakin lebar jendela yang dibuka semakin berlimpah cahayanya. Untuk contohnya, untuk aperture f1.4 memiliki bukaan lensa yang lebih besar dibandingkan f1.8. Pengaruh aperture terhadap gambar yang dihasilkan. Besar kecilnya bukaan lensa yang berpengaruh pada hasil gambar yang didapatkan. Semakin besar bukaan lensa atau f number semakin kecil akan mempengaruhi 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, foto yang dihasilkan akan semakin terang karena jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. Yang kedua, depth of field atau ruang tajam semakin sempit sehingga background foto yang dihasilkan semakin bokeh atau blur dan sebaliknya. Yang ketiga, apa sih itu ISO? Nah, secara definisi, ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi setting ISO, maka semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas tentang pengaturan ISO, nah coba bayangkan sekumpulan semut pekerja. Semisal sebuah ISO kamera diatur ke ISO 100, artinya kamu memiliki 100 semut pekerja. Atau semisal kita ISO settingan di kamera kita setting 200, maka kita memiliki jumlah 200 semut pekerja. Nah, tugas setiap semut pekerja itu adalah memungut cahaya yang masuk melalui lensa dengan bertugas membuat gambar. Jika menggunakan 2 buah lensa, masing-masing diatur pada aperture f1.4 dengan pengaturan ISO kamera pertama menggunakan ISO 200, sementara kamera kedua ISO 100, maka kamera siapa yang paling cepat menghasilkan gambar? Nah, jelas kamera yang menggunakan ISO 200. Secara garis besar, dengan pengaturan aperture yang tetap, menaikkan ISO dari ISO ke 100 ke 200 akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah gambar hingga 2 kali lebih cepat dari shutter speed 1/125 ke 1/250 second. Untuk menaikkan ISO, pembuatku bisa bekerja dengan kondisi yang cahaya yang minim.
Terus yang ketiga, saat menaikkan ISO ke 400 akan memangkas waktu pembuatan gambar hingga separuhnya lagi, yaitu 1/500 second. Yang terakhir, setiap kali mempersingkat waktu, exposure sebanyak separuh. Artinya kamu dapat menaikkan exposure. Singkat saja penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.